Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dengan nomor NIM 2892150194. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester, mata kuliah pasar uang dan modal. Pasar uang atau money market adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana, founder, dengan calon konsumen atau konsumer, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atau broker, atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. Karakteristik pasar uang yaitu nilai transaksi yang sangat besar, kecilnya resiko gagal tagih, jatuh tempo setahun atau kurang. Peserta pasar uang yaitu yang pertama pemerintah, bank sentral, bank komersil, sektor bisnis, individu, perusahaan sekuritas dan investasi yaitu perusahaan sekuritas, pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan foreign issuers. Fungsi pasar uang. Yang pertama yaitu salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Yang kedua, sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Yang ketiga, sebagai moderator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang keempat, menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia atau BI, serta surat berharga pasar uang. Untuk tujuan pasar uang bagi investor yaitu yang pertama pengamanan dana, yang kedua likuiditas, yang ketiga pendapatan bunga, yang keempat manajemen risiko, dan yang kelima penempatan dana sementara. Untuk kelebihan pasar uangnya yaitu yang pertama likuiditas tinggi, yang kedua risiko rendah, yang ketiga pendapatan stabil, yang keempat diversifikasi portofolio, dan yang kelima yaitu keamanan investasi. Instrumen pasar uang. Surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Promissory notes yaitu adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang jangka pendek antara kreditur dan debitur. Treasury bills adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Bankers acceptance adalah salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atau digunakan sebagai transaksi valuta asing. Commercial paper adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Call money adalah instrumen yang dipergunakan pada kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana antar bank atau periode jangka pendek. Ada 5 perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih, kecil dari 270 hari, sedangkan pasar modal periodenya jangka panjang. Yang kedua, produk pasar uang yang utama adalah SBI, SBPU, dan deposito, sedangkan produk pasar modal adalah saham,
obligasi, dan reksadana. Yang ketiga, pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal adalah Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal atau yang biasa disebut BAPEPAM. Yang keempat, proses seluruh transaksi pasar uang ada di bank, sedangkan pasar modal di bursa efek dan perusahaan sekuritas. Yang kelima, risiko dan earning pasar uang lebih kecil karena lebih stabil, sementara pasar modal risiko dan earningnya lebih tinggi. Pasar valuta asing, yaitu adalah foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa valuta asing. Suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Secara umum, permintaan atau penawaran valuta asing dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Ada 3 fungsi valuta asing, yaitu yang pertama, transfer daya beli. Setiap pihak bertahan untuk menggunakan mata uangnya sendiri. Yang kedua, penyediaan kredit diperlukan untuk membiayai barang dan perjalanan. Dan yang ketiga, untuk mengurangi risiko valuta asing, menyediakan fasilitas perlindungan untuk pelaku terhadap perubahan kurs. Ada 4 tujuan untuk melakukan pasar valuta asing. Yang pertama yaitu untuk transaksi pembayaran. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Yang ketiga, pengiriman ke luar negeri. Dan yang keempat, mencari keuntungan. Interaksi antar pasar valuta asing dan pasar uang, yaitu pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar valuta asing. Artinya, jika hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka harus mempertimbangkan dan menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau valuta asing. Interaksi antar pasar uang dan valuta asing ini menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada dalam jumlah besar atau kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. Berikut yaitu adalah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.